Berikut adalah 5 cerita yang meningkatkan dan menggugah motivasi, semangat, dan percaya diri untuk menghadapi segala tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 1. Mimpi besar. Rani adalah seorang gadis yang bercita-cita menjadi seorang dokter. Dia sangat rajin belajar dan selalu mendapat nilai bagus di sekolah. Dia juga aktif dalam kegiatan sosial dan sukarela membantu orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, dia mendapat kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Dia sangat senang dan bersemangat karena dia ingin melihat dunia dan belajar banyak hal baru. Dia berharap bisa masuk ke universitas terbaik di sana dan mewujudkan mimpinya menjadi dokter. Namun, ketika dia tiba di Amerika, dia menghadapi banyak tantangan. Dia harus beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan lingkungan yang berbeda. Dia merasa kesulitan mengikuti pelajaran di kelas karena materinya lebih sulit dan cepat. Dia juga merasa kesepian dan rindu dengan keluarga dan teman-temannya di Indonesia. Dia mulai meragukan dirinya sendiri dan mimpinya. Dia berpikir, apakah dia cukup pintar, cukup kuat, dan cukup berani untuk mencapai tujuannya? Apakah dia pantas menjadi seorang dokter? Suatu malam, dia mendapat telepon dari ibunya. Ibunya bertanya bagaimana kabarnya dan memberinya dukungan. Ibunya juga bercerita tentang seorang tetangga yang sakit parah dan tidak mampu membayar biaya pengobatan. Ibunya mengatakan, "Rani, kamu tahu, aku selalu bangga padamu. Kamu adalah anak yang baik dan berbakat. Kamu punya mimpi besar dan kamu berusaha keras untuk mewujudkannya. Jangan pernah menyerah, nak. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa menjadi dokter yang hebat dan membantu banyak orang. Aku percaya padamu." Mendengar kata-kata ibunya, Rani merasa terharu dan termotivasi. Dia menyadari bahwa dia tidak sendirian dan bahwa ada banyak orang yang mendukung dan mendoakannya. Dia juga menyadari bahwa dia memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa, dan bahwa dia harus percaya diri dan berani menghadapi segala tantangan. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus belajar, berusaha, dan berkembang. Dia akan menjadikan pengalaman di Amerika sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilannya. Dia akan menjadikan mimpi besarnya sebagai motivasi dan inspirasi untuk hidupnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku bisa, aku pasti bisa. Aku akan menjadi dokter yang hebat." Cerita ini menceritakan tentang Rani, seorang gadis yang bercita-cita menjadi seorang dokter. Dia mendapat kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat, tetapi dia menghadapi banyak tantangan di sana. Dia mulai meragukan dirinya dan mimpinya, sampai dia mendapat dukungan dari ibunya yang memberitahunya untuk tidak menyerah dan percaya diri. Cerita ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, semangat, dan percaya diri untuk menghadapi segala tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Jangan takut gagal. Andi adalah seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seorang penulis. Dia sangat suka membaca dan menulis, dan bermimpi untuk menerbitkan buku-bukunya sendiri. Dia sering mengirimkan naskah-naskahnya ke berbagai penerbit, tetapi selalu ditolak. Dia merasa frustrasi dan putus asa. Dia berpikir, apakah dia tidak punya bakat, tidak punya gaya, atau tidak punya ide yang menarik? Apakah dia harus menyerah dan mencari pekerjaan lain? Suatu hari, dia mendapat surat dari salah satu penerbit terkenal. Dia membuka surat itu dengan harap-harap cemas, berharap ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggunya. Namun, ternyata surat itu adalah surat penolakan lagi. Penerbit itu mengatakan bahwa naskahnya tidak sesuai dengan kriteria dan pasar yang mereka cari. Andi merasa hancur dan menangis. Dia merasa tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan mimpinya. Dia membuang semua naskahnya ke tempat sampah dan memutuskan untuk berhenti menulis. Keesokan harinya, dia mendapat telepon dari seorang temannya. Temannya itu adalah seorang penulis yang sudah berhasil menerbitkan beberapa buku bestseller. Temannya itu bertanya bagaimana kabarnya dan mengajaknya untuk bertemu. Andi menceritakan semua yang terjadi padanya dan mengatakan bahwa dia sudah menyerah. Temannya itu mendengarkan dengan sabar dan kemudian berkata, "Andi, aku mengerti perasaanmu. Aku juga pernah mengalami hal yang sama. Aku juga pernah ditolak berkali-kali oleh berbagai penerbit. Aku juga pernah merasa frustrasi dan putus asa. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus menulis, terus belajar,
dan terus mencoba. Aku percaya bahwa suatu hari, aku akan menemukan penerbit yang tepat untuk bukuku. Dan akhirnya, aku berhasil. Temannya itu melanjutkan, Andi, jangan takut gagal. Gagal adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Gagal adalah pelajaran yang berharga untuk memperbaiki diri. Gagal adalah tantangan yang harus dihadapi dengan semangat. Jangan biarkan gagal menghentikanmu. Jadikan gagal sebagai motivasi untuk bangkit dan berjuang. Kamu punya mimpi, dan kamu punya potensi. Kamu bisa menjadi penulis yang hebat, asalkan kamu tidak menyerah. Mendengar kata-kata temannya, Andi merasa terinspirasi dan termotivasi. Dia menyadari bahwa dia masih memiliki kesempatan, dan bahwa dia harus terus berusaha. Dia mengambil kembali naskah-naskahnya dari tempat sampah, dan memutuskan untuk melanjutkan menulis. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak takut gagal. Aku akan terus menulis. Aku akan menjadi penulis yang hebat. Cerita ini menceritakan tentang Andi, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seorang penulis. Dia sangat suka membaca dan menulis, dan bermimpi untuk menerbitkan buku-bukunya sendiri. Dia sering mengirimkan naskah-naskahnya ke berbagai penerbit, tetapi selalu ditolak. Dia merasa frustrasi dan putus asa, sampai dia mendapat nasihat dari seorang temannya yang sudah berhasil menerbitkan beberapa buku bestseller. Temannya itu memberitahunya untuk tidak takut gagal dan terus menulis. Cerita ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, semangat, dan percaya diri untuk tidak takut gagal dan terus berusaha. Tidak berani mengambil resiko. Budi adalah seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Dia memiliki banyak ide bisnis yang kreatif dan inovatif, tetapi dia tidak berani untuk merealisasikannya. Dia takut gagal, rugi, atau ditolak oleh pasar. Dia lebih memilih untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan besar yang memberinya gaji yang cukup dan jaminan keamanan. Dia merasa nyaman dan aman dengan pekerjaannya. Tapi dia juga merasa bosan dan tidak puas. Suatu hari, dia mendapat tawaran dari seorang teman lamanya. Temannya itu adalah seorang pengusaha muda yang sukses, yang sedang mencari mitra untuk mengembangkan bisnisnya. Temannya itu menawarkan Budi untuk bergabung dengan bisnisnya yang bergerak di bidang teknologi informasi. Bisnis temannya itu sangat menjanjikan dan potensial, tetapi juga sangat berisiko dan kompetitif. Budi harus bersedia untuk menginvestasikan sebagian besar uang dan waktu yang dia miliki, dan juga menghadapi kemungkinan kegagalan dan kerugian. Budi merasa bingung dan ragu. Dia ingin mencoba hal baru dan mengejar mimpinya. Tapi dia juga tidak ingin kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang sudah dia dapatkan. Dia berpikir, apakah dia harus mengambil risiko dan bergabung dengan bisnis temannya, atau tetap berada di zona nyamannya dan bekerja sebagai karyawan. Suatu malam, dia mendapat telepon dari ayahnya. Ayahnya bertanya bagaimana kabarnya dan memberinya nasihat. Ayahnya juga bercerita tentang pengalamannya menjadi seorang pengusaha. Ayahnya mengatakan, Budi, kamu tahu, aku dulu juga seperti kamu. Aku juga punya mimpi menjadi seorang pengusaha, tetapi aku juga takut mengambil resiko. Aku lebih memilih untuk bekerja sebagai pegawai negeri, yang memberiku gaji yang pasti dan pensiun yang terjamin. Aku merasa aman dan nyaman dengan pekerjaanku. Tapi aku juga merasa tidak bahagia dan tidak berkembang. Ayahnya melanjutkan, Budi, sekarang aku menyesal. Aku menyesal tidak pernah mencoba hal-hal baru, dan mengejar mimpiku. Aku menyesal tidak pernah berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan. Aku menyesal tidak pernah hidup sesuai dengan potensi dan kemampuanku. Budi, jangan ulangi kesalahanku. Jangan takut mengambil resiko. Resiko adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Resiko adalah kesempatan yang langka untuk belajar dan berkembang. Resiko adalah pilihan yang harus diambil dengan keberanian. Jangan biarkan resiko menghalangimu. Jadikan resiko sebagai motivasi untuk mencoba dan berjuang. Kamu punya mimpi, dan kamu punya bakat. Kamu bisa menjadi pengusaha yang hebat, asalkan kamu berani mengambil resiko. Mendengar kata-kata ayahnya, Budi merasa tergerak dan termotivasi. Dia menyadari bahwa dia masih memiliki pilihan, dan bahwa dia harus terus berani. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya dan bergabung dengan bisnis temannya. Dia berkata pada dirinya sendiri,
Aku berani mengambil resiko. Aku akan mencoba hal baru. Aku akan menjadi pengusaha yang hebat. Cerita ini menceritakan tentang Budi, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Dia memiliki banyak ide bisnis yang kreatif dan inovatif, tetapi dia tidak berani untuk merealisasikannya. Dia takut gagal, rugi, atau ditolak oleh pasar. Dia lebih memilih untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan besar yang memberinya gaji yang cukup dan jaminan keamanan. Dia merasa nyaman dan aman dengan pekerjaannya, tetapi dia juga merasa bosan dan tidak puas. Dia mulai mengeluh dan menggerutu, sampai dia mendapat nasihat dari ayahnya yang menyesal tidak pernah mencoba hal-hal baru dan mengejar mimpinya. Ayahnya itu memberitahunya untuk berani mengambil resiko dan mencoba hal baru. Cerita ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, semangat, dan percaya diri untuk berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan. 4. Jadilah diri sendiri. Rina adalah seorang gadis yang bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Dia memiliki suara yang merdu dan indah, dan bermimpi untuk tampil di panggung besar dan dikenal oleh banyak orang. Dia sering mengikuti berbagai audisi dan kompetisi menyanyi, tetapi selalu gagal. Dia merasa minder dan tidak percaya diri. Dia berpikir, apakah dia tidak cantik, tidak menarik, atau tidak populer? Apakah dia harus mengubah penampilan dan gayanya untuk menarik perhatian orang? Dia mulai meniru gaya menyanyi dan berpakaian dari penyanyi-penyanyi terkenal yang dia kagumi. Dia berharap dengan begitu, dia bisa mendapatkan pengakuan dan kesempatan dari orang-orang di industri musik. Namun, hal itu malah membuatnya kehilangan jati dirinya. Dia tidak lagi menyanyi dengan hati dan jiwa, tetapi hanya dengan kepura-puraan dan penyesuaian. Dia tidak lagi menunjukkan keunikan dan keaslian suaranya, tetapi hanya meniru dan menjiplak. Dia tidak lagi bahagia dan puas, tetapi hanya stres dan tertekan. Suatu hari, dia mendapat undangan dari seorang guru musiknya. Guru musiknya adalah seorang penyanyi profesional yang sudah berpengalaman dan berprestasi. Guru musiknya mengajaknya untuk datang ke studio rekaman dan mendengarkan lagu-lagu yang dia buat. Rina datang ke studio rekaman dan mendengarkan lagu-lagu guru musiknya dengan kagum. Lagu-lagu itu sangat bagus dan menyentuh, karena guru musiknya menyanyikannya dengan penuh perasaan dan ekspresi. Guru musiknya juga memiliki gaya menyanyi dan berpakaian yang khas dan berbeda dari yang lain. Guru musiknya melihat Rina dan berkata, "Rina, aku tahu kamu punya mimpi menjadi seorang penyanyi. Aku juga tahu kamu punya suara yang luar biasa. Tapi, aku juga tahu kamu selalu gagal dalam audisi dan kompetisi. Tahukah kamu mengapa?" Rina menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, Pak. Aku sudah berusaha keras dan meniru gaya penyanyi-penyanyi terkenal. Tapi, tetap saja tidak ada yang mau menerima aku." Guru musiknya tersenyum dan berkata, "Rina, itu salahmu. Kamu tidak perlu meniru gaya penyanyi-penyanyi terkenal. Kamu harus jadi diri sendiri. Kamu harus menyanyi dengan suaramu sendiri, dengan gayamu sendiri, dengan hatimu sendiri. Kamu harus menunjukkan keunikan dan keaslianmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kamu harus percaya diri dan bangga dengan dirimu sendiri. Kamu harus bahagia dan puas dengan dirimu sendiri. Itulah kuncinya untuk menjadi seorang penyanyi yang hebat." Guru musiknya melanjutkan, "Rina, jadilah diri sendiri. Jangan peduli dengan apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentangmu. Jangan biarkan orang lain mengubah atau menentukan dirimu. Jadilah diri sendiri, karena itu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Jadilah diri sendiri, karena itu adalah hal terindah yang bisa kamu tunjukkan. Jadilah diri sendiri, karena itu adalah hal terhebat yang bisa kamu capai." Mendengar kata-kata guru musiknya, Rina merasa terbuka dan termotivasi. Dia menyadari bahwa dia sudah salah jalan, dan bahwa dia harus kembali ke jalan yang benar. Dia mengambil keputusan untuk berhenti meniru gaya penyanyi-penyanyi terkenal, dan mulai menyanyi dengan gayanya sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan jadi diri sendiri. Aku akan menyanyi dengan suaraku sendiri. Aku akan menjadi penyanyi yang hebat." Cerita ini menceritakan tentang Rina, seorang gadis yang bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Dia memiliki suara yang merdu dan indah, dan bermimpi untuk tampil di panggung besar dan dikenal oleh banyak orang. Dia sering mengikuti berbagai audisi dan kompetisi menyanyi,
tetapi selalu gagal. Dia merasa minder dan tidak percaya diri. Dia berpikir, apakah dia harus mengubah penampilan dan gayanya untuk menarik perhatian orang? Dia mulai meniru gaya menyanyi dan berpakaian dari penyanyi-penyanyi terkenal yang dia kagumi. Dia berharap dengan begitu, dia bisa mendapatkan pengakuan dan kesempatan dari orang-orang di industri musik. Namun, hal itu malah membuatnya kehilangan jati dirinya. Dia tidak lagi menyanyi dengan hati dan jiwa, tetapi hanya dengan kepura-puraan dan penyesuaian. Dia tidak lagi menunjukkan keunikan dan keaslian suaranya, tetapi hanya meniru dan menjiplak. Dia tidak lagi bahagia dan puas, tetapi hanya stres dan tertekan. Dia mulai sadar dan termotivasi ketika dia mendapat nasihat dari guru musiknya yang menyanyikannya untuk jadi diri sendiri dan menyanyi dengan suaranya sendiri. Cerita ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, semangat, dan percaya diri untuk jadi diri sendiri dan menunjukkan keunikan dan keaslian diri. 5. Tetaplah bersyukur. Rudy adalah seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seorang pilot. Dia memiliki mimpi untuk terbang ke seluruh dunia dan melihat keindahan alam dari atas langit. Dia sangat bersemangat dan berdedikasi untuk mewujudkan mimpinya. Dia berhasil lulus dari sekolah penerbangan dan mendapatkan pekerjaan di sebuah maskapai penerbangan. Dia merasa sangat bahagia dan bangga karena dia bisa menerbangkan pesawat dan membawa penumpang ke berbagai destinasi. Dia juga bisa menikmati pemandangan yang menakjubkan dari ketinggian. Namun, lama-kelamaan, dia mulai merasa bosan dan jenuh. Dia merasa pekerjaannya tidak ada tantangan dan variasi. Dia merasa rutinitasnya hanya naik turun pesawat, terbang dari satu tempat ke tempat lain, dan menginap di hotel. Dia merasa tidak ada hal baru dan menarik yang bisa dia lakukan. Dia mulai mengeluh dan menggerutu. Dia berpikir, apakah dia sudah mencapai batas kemampuannya? Apakah dia harus mencari pekerjaan lain yang lebih menantang dan bermanfaat? Apakah dia harus meninggalkan mimpinya menjadi seorang pilot? Suatu hari, dia mendapat kabar dari seorang teman lamanya. Temannya itu adalah seorang pemuda yang juga bercita-cita menjadi seorang pilot, tapi tidak bisa mewujudkannya. Temannya itu menderita penyakit yang membuatnya tidak bisa terbang, bahkan naik pesawat pun tidak boleh. Temannya itu mengirimkan pesan kepada Rudy dan mengucapkan selamat atas kesuksesannya. Temannya itu juga bercerita tentang keadaannya dan mengatakan bahwa dia sangat iri dengan Rudy. Temannya itu mengatakan, "Rudy, kamu tahu, aku sangat mengagumimu. Kamu adalah pemuda yang beruntung dan hebat. Kamu bisa mewujudkan mimpimu menjadi seorang pilot. Kamu bisa terbang ke seluruh dunia dan melihat keindahan alam dari atas langit. Kamu bisa melakukan hal yang aku tidak bisa lakukan. Aku sangat iri denganmu." Mendengar kata-kata temannya, Rudy merasa tersentuh dan termotivasi. Dia menyadari bahwa dia sudah salah sikap dan bahwa dia harus kembali ke sikap yang benar. Dia mengambil keputusan untuk berhenti mengeluh dan menggerutu dan mulai bersyukur. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan tetap bersyukur. Aku akan menghargai pekerjaanku. Aku akan menjadi pilot yang hebat." Cerita ini menceritakan tentang Rudy, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seorang pilot. Dia memiliki mimpi untuk terbang ke seluruh dunia dan melihat keindahan alam dari atas langit. Dia berhasil lulus dari sekolah penerbangan dan mendapatkan pekerjaan di sebuah maskapai penerbangan. Dia merasa sangat bahagia dan bangga karena dia bisa menerbangkan pesawat dan membawa penumpang ke berbagai destinasi. Dia juga bisa menikmati pemandangan yang menakjubkan dari ketinggian. Namun, lama-kelamaan, dia mulai merasa bosan dan jenuh. Dia merasa pekerjaannya tidak ada tantangan dan variasi. Dia merasa rutinitasnya hanya naik turun pesawat, terbang dari satu tempat ke tempat lain, dan menginap di hotel. Dia merasa tidak ada hal baru dan menarik yang bisa dia lakukan. Dia mulai mengeluh dan menggerutu, sampai dia mendapat kabar dari seorang temannya yang juga bercita-cita menjadi seorang pilot, tetapi tidak bisa mewujudkannya karena penyakitnya. Temannya itu mengucapkan selamat atas kesuksesannya dan mengatakan bahwa dia sangat iri dengan Rudy. Temannya itu memberitahunya untuk tetap bersyukur dan menghargai pekerjaannya. Cerita ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, semangat, dan percaya diri untuk tetap bersyukur dan menghargai apa yang sudah dimiliki. Penutup, cerita-cerita yang saya buat untuk Anda adalah cerita-cerita yang inspiratif dan motivasional.
Cerita-cerita ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, semangat, dan percaya diri Anda untuk menghadapi segala tantangan yang Anda hadapi dalam mencapai tujuan yang Anda inginkan. Cerita-cerita ini juga mengajarkan Anda untuk tidak menyerah, tidak takut gagal, berani mengambil resiko, jadi diri sendiri, dan tetap bersyukur. Saya harap Anda menyukai cerita-cerita yang saya buat, dan saya harap Anda bisa menerapkan pelajaran yang ada di dalamnya dalam kehidupan Anda. Terima kasih dan semoga sukses dengan cita-cita Anda.